Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita memasuki muatan IPA dengan tema yang sangat menarik, yaitu peristiwa rotasi dan revolusi bumi. Nah, anak-anakku bisa menyiapkan alat tulisnya untuk mencatat materi kali ini, karena materi kali ini kita akan berkelana menuju bulan, bumi, ataupun tentang matahari gitu. Jadi siapkan buku catatan kalian ya, agar dapat mencatat dengan baik apa saja yang terjadi pada bulan, bumi, dan matahari. Perhatikan gambar berikut ini ya anak-anakku. Di sini ada gambar bumi berputar. Nah, kira-kira gerakan yang sedang dilakukan bumi ini disebut dengan apa ya? Nah, anak-anakku, setiap benda di alam semesta berputar pada porosnya atau sumbunya. Begitu juga dengan bumi kita. Apa itu rotasi? Rotasi adalah berputarnya benda langit pada porosnya. Nah, bentuk rotasi itu seperti gambar ini ya anak-anakku, gambar yang ada di sebelah kanan ya. Ini namanya adalah rotasi. Artinya bumi berputar pada porosnya. Bumi berotasi dari arah barat ke timur, yaitu berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, rotasi bumi menyebabkan matahari tampak muncul dari timur dan tenggelam di sebelah barat. Namun sebenarnya bukan matahari yang bergerak anak-anakku, melainkan bumi yang berputar mengelilingi matahari, sehingga seolah-olah matahari itu terbit dari timur dan tenggelam di bagian barat. Waktu yang diperlukan bumi untuk satu kali rotasi disebut dengan kala rotasi. Dan kala rotasi bumi adalah 23 jam 56 menit. Oleh karena itu dalam sehari memiliki waktu kurang lebih 24 jam ya anak-anakku. Itu diambil dari kala rotasi bumi. Next. Selanjutnya kita akan membahas akibat rotasi bumi. Akibat rotasi bumi yang pertama, terjadinya pergantian siang dan malam. Tadi anak-anakku yang Bu Guru katakan matahari itu seolah-olah terbit dari timur dan tenggelam dari sisi barat kayak gitu. Nah, itu semua menyebabkan terjadinya pergantian siang dan malam. Bagian bumi yang menghadap ke matahari akan mengalami siang hari, dan bagian bumi yang membelakangi matahari akan mengalami malam hari. Kemudian akibat yang kedua adalah terjadi gerak semu harian matahari. Ini tadi matahari seolah-olah bergerak dari timur ke barat mengitari bumi. Seolah-olah matahari terbit dari sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Dan yang terakhir terjadinya perbedaan waktu. Setiap tempat yang berbeda 15 derajat bujur akan mengalami perubahan perbedaan waktu selama 1 jam. Kita akan membahas perbedaan waktu sebagai akibat rotasi bumi ya anak-anakku. Nah, Indonesia itu terbagi menjadi 3 wilayah waktu. Kenapa terbagi menjadi 3 wilayah waktu? Tadi di slide sebelumnya sudah Bu Guru jelaskan bahwasannya akibat dari rotasi bumi itu menyebabkan bumi itu mengalami perbedaan waktu, kayak gitu. Jadi negara Indonesia dengan negara Amerika atau negara Inggris itu berbeda waktu. Bahkan di Indonesia sendiri kita juga mengalami perbedaan waktu gitu. Dan ini dibagi menjadi 3 bagian waktu. Yang pertama adalah waktu Indonesia Barat. Waktu Indonesia Barat itu meliputi daerah Jawa, Sumatera, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Selanjutnya adalah waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah. Ini salah ya PPT-nya Bu Fitri. Waktu Indonesia Tengah yaitu Sulawesi, NTT, NTB, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Next, waktu Indonesia Timur atau disingkat dengan WIT yaitu daerah Maluku dan Papua. Nah, anak-anakku, setiap daerah WIB
WITA dan WIT ini terjadi perbedaan waktu yaitu kurang lebih 1 jam. Jadi antara WIB dengan WITA itu berbeda 1 jam. WITA dengan WIT itu berbeda 1 jam. Jadi kesimpulannya WIB ke WIT itu berbeda 2 jam. Agar anak-anakku nggak bingung, kita langsung ke contoh soal ya. Nah, ini ada contoh soal. Tiap daerah waktu yang satu dengan yang lain mempunyai selisih waktu 1 jam. Misal nih, Bu Fitri ada di Jakarta. Jakarta itu masuk ke WIB. Nah, di Jakarta itu pukul 7.00. Nah, ada teman Bu Fitri yang di daerah Makassar. Makassar itu masuknya adalah WITA. Maka, di saat Bu Fitri itu jam 7, temannya Bu Fitri yang di daerah Makassar itu berada di jam 8. Kemudian, ayahnya Bu Fitri itu ada di daerah Papua. Nah, Papua ini masuknya di WIT. Oleh karena itu, saat Bu Fitri di Jakarta jam 7, ayahnya Bu Fitri di daerah WIT itu adalah jam 9. Sampai di sini paham? Bu Guru ulang lagi ya. Bu Fitri ada di Jakarta. Sekarang Bu Fitri itu di Jakarta. Nah, sekarang itu jam 7. Nah, temannya Bu Fitri yang di daerah Makassar itu terdapat selisih waktu 1 jam. Jadi jam 8. Ayahnya Bu Fitri di daerah Papua juga mengalami selisih, yaitu menjadi jam 9. Jadi di waktu yang sama, tapi ternyata daerah WIB, WITA, dan WIT itu berbeda-beda ya anak-anakku. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, anak-anakku perhatikan gambar berikut ini. Ini ada bumi yang berwarna biru ya. Kenapa kok bumi itu kenampakannya biru gitu? Karena dari satelit, bagian bumi itu yang paling banyak adalah lautan. Sehingga ketika dilihat dari satelit, bumi itu berwarna biru. Nah, bumi ini mengelilingi matahari. Nah, pertanyaannya, apa ya yang sedang dilakukan bumi ini? Apa itu revolusi? Revolusi bumi adalah gerakan bumi mengelilingi matahari pada orbitnya. Nah, tadi anak-anakku, gambar sebelum slide ini, Bu Guru memperlihatkan ada bumi yang mengitari matahari. Nah, bumi yang mengitari matahari itu memiliki orbit. Orbitnya itu bentuknya elips. Lanjut. Waktu yang dibutuhkan bumi untuk mengelilingi matahari adalah 365/4 hari atau 1 tahun. Nah, di sini kan 365/4 hari ya. Nanti kenapa bisa dapat angka segini kita akan bahas di slide selanjutnya aja ya. Lanjut. Bila kamu perhatikan, matahari yang seolah-olah terbit dari timur tidak selalu pada tempat yang sama. Kadang-kadang agak sebelah utara atau sebelah selatan. Hal ini disebabkan karena lintasan peredaran bumi berbentuk elips dan poros bumi tidak tegak lurus, melainkan miring 23,5 derajat. Nah, tadi anak-anakku, revolusi bumi itu mengelilingi matahari pada orbitnya nih. Kayak gambar yang di slide sebelumnya. Nah, bumi itu mengelilingi matahari itu kan pada orbitnya. Orbitnya itu berbentuk elips. Jadi matahari itu seolah-olah terbit di daerah timur itu tidak dalam bentuk yang sama karena tadi lintasannya berbentuk elips. Itu ya. Kita lanjut akibat revolusi bumi. Ada 3 juga anak-anakku akibat revolusi bumi seperti yang rotasi tadi. Yang pertama, adanya pergantian musim. Yang kedua, perbedaan lamanya siang dan malam. Dan yang ketiga, terlihatnya rasi bintang yang berbeda. Kita next pergantian musim. Ilustrasi pergantian musim berikut ini kalian bisa lihat dulu ya anak-anakku. Kalian lihat bumi berotasi nih, mengelilingi. Setelah itu, bumi juga mengelilingi matahari. Nah, akibatnya ada beberapa daerah
di bumi yang terkena matahari yang berwarna biru muda dan yang tidak terkena matahari itu berwarna biru tua. Nah, ini anak-anakku. Next. Nah, itu tadi ilustrasi bagian bumi yang terkena matahari dan tidak terkena matahari. Oleh karenanya, belahan bumi itu mengalami musim yang berbeda-beda. Bu Guru ambil contoh 21 Maret sampai 21 Juni. Di belahan bumi utara mengalami musim semi, sedangkan di belahan bumi selatan mengalami musim gugur. Kemudian 21 Juni sampai 23 September. Belahan bumi utara mengalami musim panas dan belahan bumi selatan mengalami musim dingin. Kemudian lanjut 23 September sampai 21 Desember. Belahan bumi utara mengalami musim gugur dan belahan bumi selatan mengalami musim semi. Terakhir 21 Desember sampai 21 Maret, belahan bumi utara mengalami musim dingin dan belahan bumi selatan mengalami musim panas. Nah, ini anak-anakku contoh musim-musim yang terjadi di berbagai daerah, yang terjadi di berbagai negara ya. Karena yang kita tahu Indonesia itu letaknya di garis khatulistiwa. Nah, negara-negara yang letaknya di garis khatulistiwa itu hanya memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Nah, ini yang Bu Guru jelaskan tadi, ada 4 musim itu untuk saudara-saudara kita yang ada di belahan bumi utara dan di belahan bumi selatan. Gitu ya anak-anakku. Kita lihat dulu. Yang pertama ada musim gugur. Penampakannya seperti ini, musim gugur. Next, yang berikutnya musim panas, seperti ini. Kemudian musim dingin, ditandai dengan turunnya salju biasanya. Dan yang terakhir adalah musim semi. Lanjut, kita akan membahas tentang bulan. Bulan adalah satelit alami bumi. Bulan tidak memiliki cahaya. Bulan hanya memantulkan cahaya yang diperolehnya dari matahari. Bulan itu melakukan 3 gerakan secara bersamaan. Yang pertama, rotasi bulan. Rotasi tadi artinya adalah bulan berputar pada porosnya. Gerakan yang kedua, revolusi bulan terhadap bumi. Artinya, bulan itu mengelilingi bumi. Dan yang terakhir, gerakan bulan adalah bersama-sama dengan bumi mengelilingi matahari. Gitu ya. Kemudian, kala rotasi bulan sama dengan kala revolusi bulan, yaitu 29,5 hari. Kemudian bulan berotasi dari arah barat ke timur. Nah, berikut ini adalah peristiwa yang diakibatkan oleh pergerakan bulan ya anak-anakku. Kita lihat dulu animasi yang Bu Guru tampilkan di sebelah kanan. Itu adalah animasi bulan mengelilingi bumi. Nah, kita bisa lihat daerah yang berwarna kuning artinya dia itu memantulkan cahaya matahari. Tapi yang daerah gelap berarti adalah daerah bulan yang tidak terkena cahaya matahari. Yang pertama adalah terjadinya pasang surut air laut. Yang kedua, bentuk bulan berubah-ubah. Ini ya seperti animasi yang Bu Guru tampilkan ya. Bentuk bulannya itu berubah-ubah. Nih misal ada bulan cembung, bulan purnama, bulan paruh, bulan sabit, dan bulan mati. Nah, walaupun bentuk bulannya berubah-ubah, tetapi kenampakan permukaan bulan yang menghadap bumi itu selalu tampak sama. Jadi bentuk kenampakannya bulan yang menghadap bumi itu selalu sama. Nah, anak-anakku perlu kalian ketahui, sebenarnya bentuk bulan itu dia itu permukaannya itu bopeng-bopeng. Jadi kalau dilihat dari bumi itu kelihatan bagus gitu ya, putih gitu ya. Padahal sebenarnya dia itu terdapat lekukan-lekukan di daerah luarnya. Gitu ya. Kemudian yang ketiga terjadi gerhana bulan dan gerhana matahari. Kita next melihat fase-fase bulan dulu ya anak-anakku. Di sisi kiri ini ada sinar matahari. Nah, kemudian ini ada yang
yang bentuknya kecil ini adalah bulan ya anak-anakku. Kemudian bulatan besar ini adalah bumi. Nah, di sini kita bisa melihat nih fase-fasenya. Ketika dia berada di antara matahari dan bumi, berarti akan mengalami bulan baru. Ketika bulan itu terdapat di belakang bumi, berarti dia mengalami bulan purnama. Nah, bulan purnama ini yang biasanya kalian lihat itu bulan penuh, bundar. Tapi kalau bulan baru, biasanya kalian tidak melihat bentuk bulan tersebut. Itu ya. Kita lanjut gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi apabila matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garis lurus. Ada 3 macam gerhana bulan. Yang pertama, gerhana bulan total. Terjadi apabila bulan berada tepat pada daerah umbra. Lama terjadinya gerhana bulan total adalah 1 jam 40 menit. Yang kedua, gerhana bulan sebagian. Terjadi apabila hanya sebagian saja permukaan bulan yang tertutupi bayangan umbra bumi. Yang ketiga, gerhana bulan penumbra. Terjadi apabila bulan berada pada daerah penumbra. Nah, tadi kan Bu Fitri menjelaskan ya, ada daerah umbra, daerah penumbra. Itu apa sih daerah umbra dan penumbra? Nah, ini daerah umbra adalah daerah yang sangat gelap, sedangkan daerah penumbra adalah bayangan samar. Nah, biar lebih jelasnya kita lihat foto berikut ini ya. Nah, anak-anakku, ini skema gerhana bulan ya. Kita tadi sudah belajar gerhana bulan itu ada 3, gerhana bulan penumbra, gerhana bulan sebagian, dan gerhana bulan total. Kita mulai dari pertama, gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan sebagian artinya bulan itu di tengah-tengah antara penumbra dan umbra. Ini ya yang paling atas ya, GBS, gerhana bulan sebagian. Berarti bulan itu berada di antara penumbra dan umbra. Lanjut yang bawahnya, gerhana bulan total. Nah, gerhana bulan total ini bulan sudah masuk daerah umbra, yaitu daerah yang sangat gelap. Ini ya. Jadi dia mengalami gerhana bulan total. Dan yang terakhir di bawahnya itu GBP, berarti gerhana bulan penumbra. Artinya bulan itu masuk daerah penumbra. Makanya dia mengalami gerhana bulan penumbra. Sampai sini paham ya? Kita lanjut ke slide berikutnya. Lanjut ke gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi apabila bulan berada di antara bumi dan matahari. Kita ingat-ingat lagi, kalau tadi gerhana bulan berarti posisinya itu yang di tengah adalah bumi. Kalau gerhana matahari yang di tengah adalah bulan. Sampai sini diingat-ingat dulu ya, gerhana bulan berarti yang di tengah adalah bumi. Kalau gerhana matahari yang di tengah adalah bulan. Next, ada 3 macam gerhana matahari. Ini belum guru edit, maaf ya. Ada 3 macam gerhana matahari. Yang pertama, gerhana matahari total. Terjadi jika bayangan umbra bulan jatuh ke permukaan bumi. Yang kedua, gerhana matahari sebagian. Terjadi apabila bayangan penumbra bulan jatuh ke permukaan bumi. Yang ketiga, gerhana matahari cincin terjadi apabila bayangan umbra bulan tidak mencapai permukaan bumi. Nah, ini tadi masih sama, umbra itu artinya bayangan yang sangat gelap, sedangkan penumbra artinya adalah bayangan samar. Kita langsung amati gambar tentang gerhana matahari anak-anakku. Masih sama, daerah umbra dan penumbra. Yang daerah umbra berarti daerah yang sangat gelap, sedangkan daerah penumbra itu daerah yang samar-samar. Kita mulai dari gerhana bulan mana ini? Gerhana bulan total. Ini ya, yang bawah bagian kiri. Gerhana matahari total artinya terjadi ketika bulan berada di posisi terdekat dari bumi. Kemudian ada yang namanya gerhana matahari cincin juga.
kemudian gerhana matahari sebagian. Ini ya, jenis-jenis gerhana. Dan penampakannya ketika kita lihat dari bumi. Kita lanjut ke penghitungan kalender. Revolusi bumi dan revolusi bulan dimanfaatkan untuk membuat kalender Masehi dan kalender Hijriah. Kalender Masehi merupakan kalender yang ditentukan berdasarkan peredaran bumi mengelilingi matahari. Pada kalender Masehi, satu tahun dibagi menjadi 12 bulan. Jumlah hari dalam satu bulan berkisar 28 sampai 31 hari. Nah, ini anak-anakku kalender Masehi. Kalender ini juga biasa kita gunakan, dibagi menjadi 12 bulan, ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Kemudian ini jumlahnya ada 365 hari atau 355 hari. 365 hari atau 366 hari. Ini Bu Guru salah nulis ya. Yang benar adalah 366 hari. Nah, untuk yang 366 hari berarti dia mengalami tahun kabisat. Tahun kabisat ini adalah tahun yang bisa dibagi menjadi 4. Contohnya aja 2020, kemudian 2016 itu masuk ke tahun kabisat. Next, penghitungan kalender. Kalender yang berikutnya adalah kalender Hijriah yang merupakan yang berdasarkan revolusi bulan terhadap bumi. Nah, satu tahun Hijriah ini sama seperti satu tahunnya Masehi, dibagi menjadi 12 bulan. Jumlah hari dalam satu bulan berkisar 29 sampai 30 hari. Nah, kalau kalender Masehi tadi kan berkisarnya 30 sampai 31 hari ya. Nah, kalau yang kalender Hijriah ini dibagi menjadi 29 sampai 30 hari. Ini dia 12 bulannya. Yang pertama ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rojab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Itu ya. Nah, sekarang itu kita memasuki bulan Rajab nih anak-anakku. Di bulan Rajab ini kita harus memperbanyak doa agar kita dapat disampaikan ke dua bulan berikutnya, yaitu bulan Ramadan. Itu ya anak-anakku. Kita next. Nah, anak-anakku, untuk tugas di pertemuan kali ini akan Bu Guru share di grup saja. Sekian penyampaian hari ini. Apabila anak-anakku masih bingung, anak-anakku bisa mengulang video pembelajaran kali ini. Apabila masih bingung juga, anak-anakku bisa bertanya pada Bu Guru tentang materi-materi ini. Begitu ya anak-anakku. Terima kasih atas perhatiannya. Bu Guru harap kalian tetap menjaga protokol kesehatan agar kita semua dapat sehat selalu. Dan jangan lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah ambil pandemi ini dari bumi kita tercinta. Oke, sekian. Sampai ketemu di pertemuan virtual berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.